Makin masifnya kampanye peduli perubahan iklim memunculkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya yang mulai dilirik adalah opsi untuk beralih ke kendaraan listrik. Apalagi dengan terus naiknya harga BBM, kendaraan listrik memang sedang getol dipromosikan karena tidak menghasilkan gas buangan dan lebih irit dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Tampaknya alasan untuk memiliki kendaraan listrik bakal semakin kuat di masa mendatang, meski mungkin hanya di area tertentu. Pasalnya, saat ini sedang dikembangkan inovasi canggih yang bakal memudahkan pengendara mobil listrik untuk mencharge kendaraan mereka. Konsepnya mirip dengan saat kita menggunakan smartphone sembari mencharge. Memakai sekaligus charging. Caranya yaitu dengan membuat jalan yang bisa mengisikan daya ke mobil listrik yang melintasinya. Seperti apa sih teknologi ini? Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita simak. Kendaraan listrik menjadi salah satu jagoan perubahan iklim yang terus dipromosikan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Tujuannya tentu saja mengurangi dampak buruk karbon buangan kendaraan berbahan bakar fosil karena mobil listrik tidak menghasilkan asap knalpot. Selain itu, bahan bakarnya hanya perlu dicolokkan ke pengisian listrik layaknya handphone. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang ragu untuk beralih pada kendaraan listrik karena memiliki beberapa kekurangan, misalnya harga baterai yang tak sebanding dengan masa hidupnya, kemampuan daya tempuh mobil listrik yang terbatas, hingga masalah fleksibilitas pengisian daya. Mengisi baterai di stasiun pengisian membutuhkan waktu yang lama, belum lagi jumlah stasiun pengisian yang berjauhan. Bandingkan dengan mengisi tangki dengan bensin, hanya butuh beberapa menit dengan jangkauan kilometer yang jauh. Dari sanalah muncul kegelisahan para pengembang kendaraan listrik untuk semakin mempermudah pengisian dayanya. Sebuah perusahaan teknologi asal Israel bernama Electreon Wireless membuat proyek yang menciptakan jalan sebagai charge, sehingga saat berkendara dengan kendaraan listrik bisa dilakukan sambil mengisi daya saat melintasinya tanpa perlu berhenti. Teknologi ini disebut dengan inductive charging atau pengisian daya secara induksi. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Begini cara kerjanya. Jalan listrik ini bekerja dengan menggunakan sistem pengisian EV secara wireless atau induktif. Sistem ini menggunakan frekuensi magnetik untuk mentransfer daya dari kumparan yang tertanam di bawah tanah ke bantalan penerima yang terletak di bagian bawah mobil listrik. Sehingga kendaraan listrik dengan kemampuan pengisian nirkabel dapat menarik energi dari jalan listrik saat mengemudi. Jalan listrik ini tidak akan mempengaruhi mobil biasa. Negara lainnya juga telah memulai proyek jalan elektrik ini. Detroit menjadi yang pertama membuat jalan charge di Amerika Serikat yang pembangunannya akan dimulai pada tahun 2023. Jalan tersebut direncanakan membentang sepanjang 1,5 km yang akan membuat kendaraan listrik bisa mencharge saat berhenti maupun melaju. Tak hanya perusahaan teknologi, produsen mobil terkenal seperti Fiat, Jeep, Chrysler pun ikut ambil bagian dalam proyek Arena of the Future di kota Milan, Italia. Mereka membuat track loop sepanjang 1 km yang disematkan dengan teknologi induktif. Hasilnya adalah mobil Fiat 500-nya bersama dengan bus dan kendaraan lainnya bisa mengisi daya saat melaju di trek tersebut. Teknologi pengisian nirkabel di jalan listrik ini juga dinilai memiliki banyak keunggulan dibandingkan teknologi pengisian daya plug-in biasa. Seperti yang pertama, pengisian lebih efisien waktu karena bisa sambil dikendarai, alih-alih menunggu lama untuk diisi di stasiun pengisian daya. Yang kedua, baterai yang digunakan kendaraan listrik jadi lebih kecil.
Yang ketiga, pengisian daya tidak eksklusif, yaitu kendaraan biasa lainnya tidak perlu keluar dari zona pengisian. Yang keempat, pengisian daya nirkabel di jalan ini juga bermanfaat untuk kendaraan otonom atau self-driving car. Sejauh ini, teknologi road charge dinilai benar-benar aman untuk semua orang yang ada di dalam kendaraan listrik yang melaju di atasnya. Bahkan juga aman bagi pejalan kaki yang menyeberang jalan. Namun tetap ada beberapa tantangan. Sistem ini menyediakan daya yang cukup untuk membuat mobil Fiat New 500 berjalan. Tetapi itu adalah kendaraan yang relatif kecil dengan muatan minimal. Kendaraan yang lebih besar seperti bus atau truk pengangkut mungkin memerlukan lebih banyak receiver. Belum lagi jika jalanan ramai atau bahkan macet, apakah pengisian daya akan kuat? Jika pengisian daya down, maka apa yang akan terjadi pada kendaraan yang benar-benar kehabisan daya? Problem lainnya adalah kumparan pengisi daya hanya terdapat di sebagian kecil bagian jalan. Itu pun posisinya harus benar-benar pas dengan receiver di kendaraan agar bisa mentransfer daya dengan efektif. Masih ada juga masalah paling krusial, yaitu implementasi proyek ini membutuhkan perombakan total badan jalan aspal. Bayangkan jika merombaknya di jalan seluruh negara. Meskipun secara teori pengaplikasiannya hanya mengisi celah alias tidak perlu membongkar dan membangun ulang jalan aspal, namun itu tetap akan menjadi proyek infrastruktur yang lumayan memakan biaya. Selain masalah teknis, ada pula tantangan bagi pengembang untuk menarik biaya dari pengguna kendaraan. Meticulous Research memperkirakan bahwa fitur pengisian daya nirkabel ini akan tersedia melalui sistem berlangganan bulanan. Melihat keunggulan dan kekurangan yang dimiliki road charge ini tentunya merupakan terobosan yang bagus dan masuk akal untuk diaplikasikan meski mungkin masih jauh di masa mendatang. Bukan tidak mungkin karena saat ini sudah ada lebih dari 10 juta mobil listrik di seluruh dunia dan jumlah itu diyakini akan bertambah dengan pesat. Masih dibutuhkan 230 juta kendaraan lagi untuk mencapai target pengurangan emisi karbon pada 2030. Menurut Electreon, perusahaan asal Israel, road charge bisa diimplementasikan tanpa perlu muluk-muluk, yaitu dengan memasangnya di jalur bus dalam kota. Karena rute bus sudah terbentuk dan pergerakan kendaraannya berulang setiap harinya. Bisa juga memasangnya di area dengan banyak kemacetan lalu lintas tinggi. Dengan kemacetan tersebut justru bisa dimanfaatkan kendaraan listrik untuk mengisi daya. Sedangkan pandangan para peneliti yang diterbitkan di jurnal Applied Energy menyatakan bahwa kesuksesan proyek ini nantinya akan tergantung pada integrasi jalan charge dengan sistem penyimpanan daya yang efisien. Studi simulasi yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kontrol yang efisien dari sistem penyimpanan energi tidak hanya mengurangi biaya energi dari seluruh sistem jalan charge ini, tetapi juga mengurangi tekanan yang dihasilkan oleh beban pengisian daya pada power grid. Jadi, road charge ini bukan proyek sederhana, tapi bukan berarti tidak mungkin diaplikasikan. Oke, mungkin itu dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.